Mata batin ini kita buat dan kita akan membaca, aku terutama akan membaca, akan melihat, akan menyampaikan bagi siapa aja yang berpura-pura gitu. Jadi mata batin ini dibuat untuk orang-orang yang suka berpura-pura, untuk orang-orang yang suka ada maunya, ada udang di balik kerupuk lah. Mata batin ini dibuat untuk orang yang seakan-akan memperjuangkan banyak orang padahal untuk kepentingan pribadinya. Orang-orang yang berselubung di balik agama, yang membungkus dirinya dengan agama tapi niatnya salah. Orang-orang yang selalu cuap-cuap mengatasnamakan rakyat padahal untuk kepentingan pribadi. Karena yang paling susah dihadapi itu adalah orang yang munafik. Orang jahat bisa dihadapi, kalau nggak kuat hindari. Nah, kalau orang munafik itu mulutnya bagus, hatinya nggak. Kita terutama aku pribadi bukan keberpihakan mata batin ini dibuat, tapi biar cari kebenaran dari tiap orang itu. Karena banyak banget kan yang berbungkus. Jadi mata batin hadir untuk itu dan aku membaca itu. Akan terjadi ketika sosok sang kalah diberi ruang untuk berkuasa. Kebanggaan dan semu kemegahan dalam penantian. Rusaknya tata kehidupan ini. Bayi-bayi menjerit, menerawang mati kerakusan. Tanpa nurani, apa yang akan terjadi? Apa yang terjadi nanti? Allah, ya Tuhan kami, tolonglah, tolong. Ya Allah, ya Rabbi, Engkaulah yang paling mengerti pikiran dan hati ini gelisah, menimbang masa depan dengan gamblang. Sungguh hati ini tak tenang, sungguh kami takut, ya Allah. Lindungi kami, Ya Rabbi, lindungi negeri ini,
hanya padamu lah. Wahai pemilik segala, Maha dari segala maha, sumber dari segala sumber. Ya Allah, kabulkanlah, kabulkan kabulkanlah doa. doa kami. Batin ini hadir buat orang-orang yang penuh banyak pertanyaan dalam hidupnya. Iya. Bertanya tentang temannya, bertanya tentang diri sendiri, Iya. bertanya tentang teman, bertanya tentang pacar, Iya. cowok atau cewek, bertanya tentang suami atau istri, Iya. bertanya tentang pekerjaannya. Pokoknya mata batin ini hadir untuk menjawab tanda tanya yang ada di kepala tiap orang Iya. tentang apapun. Ya. Teman-teman, baik yang di sini, baik yang nonton ya, nonton mata batin kita. Ada yang mau ke panggung nggak satu? Di Ayumi. Salah satu dari kalian. Iya. Boleh. Biar nanti ku baca kepribadiannya. Ya, ku jemput Biar aja. seru. Ya, Iya. Ada mbak-mbak yang tunjuk tangan. sekiranya ini. Boleh. Boleh dong tepuk tangan buat temannya. Tepuk tangan buat Sinta, iya. Ini kakak, iya. Tak usah tanya apa-apa dulu. Coba Mas Bro, ini namanya Sinta. Jelaskan tentang Sinta. Sinta itu kalau terlihat dari luar santai. Iya. Pakai mic-nya nggak apa-apa. Ya, tapi dia ini keras hatinya. Wow. Kalau tidak. Oh, iya. Jadi seperti orang yang gampang dibohongin, misalnya gampang diatur-atur kalau dari luar gitu. Oh, oke. Tapi kalau dalamnya nggak keras dia, orang keras hati dia. Kalau enggak. Oke. Dan dia sifatnya itu memendam. Oh. Jadi susah orang mengetahui dia lagi sedih, lagi susah. Oh. Kok tahu sih? Oke. Itulah mata Terus batin. dia orangnya simple. Jadi kalau bicara sama dia straight to the point. Oke. Nggak suka kan? Pakai mic. Iya. Nggak suka kan? Muter-muter gitu ya. Nggak suka dia. Hmm. Iya, dia untuk senang tuh susah. Suka sama orang tuh susah. Mbak Sinta ini. Iya. Oh. Tapi kalau udah suka lama setia. Tapi untuk suka tuh susah dia. Oh. Dan kalau dekatin dia tuh chemistry, klik. Oh. Jadi iya. ya dia sendiri aja nggak ngerti kriterianya seperti apa ya Mbak Sita. Iya. Harusnya ada cowoknya, jadi biar Kamu kebaca. ada cowoknya? Gak ada. Punya pacar? Punya. Nggak punya pacar. Ya, Mas Bro, apa bedanya keras hati, keras kepala? Apa bedanya Mas Bro? dia keras kepala, Oh. walaupun kelihatan santai. Kalau udah ada mau itu harus ngadep orang kayak gini biarin aja, nunggu mentok sendiri. Oh. Iya, nggak bisa dia diatur. Iya, apapun itu kalau udah ada maunya, mesti detik itulah, mesti harus. Itu orangnya. Padahal kan secara tampaknya kelihatan santai. Oh iya iya. Iya. Nah, kalau ada yang mau ditanya apa tentang Sinta, apa? kalau ada yang mau ditanya ke Mas Bro, boleh tanyain siapa aja atau apapun Mas Bro bisa jawab. Jangan gugup. Iya. Malu. Malu, Nggak apa-apa. nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Jadi dia, nah ini mungkin orang tidak tahu kan. Iya. Dia banyak teman, banyak sahabat, banyak apa, tapi berasa sendirian. Oh. Gitu. Iya iya. Jadi semua orang tuh
ngeliat dia kayak paling happy, kayak paling senang, padahal nggak kayak gitu. Ya Padahal benar. jadi berasa sendirian. Dia orang. Kalau dalam perjuangan hidup dia nggak cengeng, Oke. nggak, tapi apa ya, pekah ya namanya tuh. Maksudnya kalau cengeng itu lebih kepada hati, perasaan. Oke. Nah kalau jadi dia gini, kalau sendirian, Iya. nah baru kelihatan sebenar-benarnya dia. Oh. Mungkin nangis lah, mungkin Iya. apalah, mungkin Iya. itu sendirian, kalau sendirian. Tapi kalau di hadapan temannya, di hadapan enggak ketahuan. sama Nggak sekali. ketahuan. Enggak. Ya. Dan jangan dipaksa orangnya. Jangan dipaksa. Misalnya ke pacarnya, Iya. Sinta ayo kita ketemu misalnya gitu. Wah nggak bisa, aku lagi ada kerjaan. Nah nggak usah paksa. Orang itu nggak bisa kayak gitu. Oh. Sebab kalau dia yang ingat, dia yang mau, dia yang hubungi, begitu orangnya. Bener lagi. Bener. Oh kayak gitu mata batin ya. Iya. Dia membaca kepribadian. Tapi gua tetap punya estetika gitu. Jadi Betul. ada hal yang harus kubicarakan di depan, ada yang enggak. Gitu. Jadi gua tetap ngejaga itu. Gitu. Jadi kalau misalkan nanti ada temanmu, ada pacarmu mungkin, ada sahabatmu atau apa, misalkan mau nanya mau apa, kita rencananya di sini tiap Senin Betul. on stage. Gitu. Betul. Dan aku ingin semua yang suka mata batin di luar sana, kita kan ada YouTube-nya, biar nanti Senin datang ke sini, nah gitu. Iya. Membedah semuanya gitu. Iya betul sekali. Mbak Sinta ada nggak yang terbersit atau ini lewat mau yang ditanyakan Ya. Mas Bro? Gak ada sih. Nggak ada. Nanti aja di belakang. Itu Kalau ada di belakang namanya. nggak ada, Mbak kalau di Sinta. belakang banyak. Oh enggak, kayaknya. kalau yang mau ditanyanya jadinya banyak, tapi jangan di sini. Oh, oke. Ya, berarti ada ya, tapi nggak di sini. Ya. Aku orangnya maaf. Satu aja yang ku beritahu apa lo, jangan mut-mutan, paham nggak? Iya, aku sering banget. Mut-mutan kan? Iya, mut-mutan. Misalkan hari ini semangat, besoknya Enggak. entah kenapa enggak. Jangan kayak gitu. Terus tiba-tiba nanti aku diem. Diam, nanti tiba-tiba ceria gitu kan. Tiba-tiba ramah, tiba-tiba enggak. Kenapa seperti itu? Karena kamu banyak mendam orangnya untuk hal-hal yang benar-benar serius yang di hatimu. Kayak nggak ada tempat untuk cerita, untuk ngomong, untuk apa tuh nggak ada. Dan dia ini ada satu yang bikin dia capek. Itu misalkan dia Ya. cerita misalkan ada masalah, kalau Ya, misalnya oke. begini. Nah malah lo aja yang cerita ke dia, Ah. gitu dia tuh. Jadi gak ada ruang aku buat cerita gitu. Iya, nggak Wah. ada. Gitu. Itu orang itu. Suka deh. Iya, mata batin seperti itu. Oke. Mata batin seperti Seperti itu. ini testimoni aja, karena kita kan juga baru pertama di sini. Iya. Baru pertama, jadi masih kagok. Kan biasanya syutingnya di rumah, tahunya ada penonton gitu. Iya. Betul sekali. Gitu. Apalagi ya kalau buat Sinta ini. Iya. Sinta benar nggak ada yang mau ditanyain? Ada nanti aja. Nanti aja. Ayo kakak-kakak mau ada yang tanyain kan? Banyak kayaknya banyak nih. Aku sebenarnya malu buat naik panggung tapi ini malu juga. Ayo kakak tanyain dong. Nanti kita panggil lagi. Nanti kita Ya, panggil ini lagi. testimoni. Ini Ya. testimoni dulu ya Sinta. tadi. Gini, kalau solusinya tuh cari teman yang kamu bisa merdeka, yang kamu bisa nyaman, walaupun sampai detik ini belum ada, kan? Benar nggak? Pakai mikir. Belum kan? Belum. Ya. Nah, lo cari teman yang lo merdeka, lo nyaman supaya lo bisa cerita apa aja yang ada di hatimu. Nah, itu salah satu cara untuk menghilangkan bad mood. Karena kan banyak hal yang
dipendam dalam hati, otomatis banyak yang dipikirin kan. Nah, akhirnya kesini rasa salah, ke situ rasa salah. Jadi orang kayak kamu tuh harus punya teman, tempatmu cerita. Paling tidak cerita, walaupun belum ada solusi gitu. Kalau saat ini kan berasa sendirian, benar nggak? Benar. Nah itu. Jadi, nah bagaimana cara menemukan orang yang teman atau pas? Ketika kita di dekat dia tuh secara otomatis nyaman, walaupun mungkin baru kenal, gitu. Jadi kayak hidupnya ini banyak sendirian. Oh iya. Iya, aku benar. Banyak sendirian, banyak. Ya nanti mungkin kita lanjutkan. Harusnya bertanya. Cuma dia malu dia. Malu. Iya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Satu yang kedua, banggalah dengan dirimu. Banggalah dengan dirimu. Kamu kan nggak pedean orangnya. Maluan. Nggak usah. Harus bangga, harus bangga dengan dirimu, harus bangga dengan pekerjaan. Supaya nggak ragu-ragu. Dia nggak pede dia. Oh. Nggak pede. Yang paling bikin nggak pede apa? Itu Tahu kan? aku maluan aja. Enggak, aku nanya Mas Bro. Yang paling bikin Sinta nggak pede apa Mas Bro? Sebenarnya jadi nggak pede itu karena dia tidak punya teman cerita, tempat dia cerita apa aja gitu. Iya. Jadi dia tuh terbiasa mendam, berasa sendirian, jadi kayak aduh sedih lah, kayak nggak ada yang ngerti, nggak ada yang tahu. Nah, itu aja sih sebenarnya itu. Ya. Aku suka. Boleh tepuk tangan dong. Tepuk tangan. Ya itulah mata batin. Nanti kalau ada yang mau ditanya, mau diobrolin yang nggak bisa didengar banyak orang, nanti kita cerita, tenang aja. Iya. Tapi paling tidak ini testimoni. Terima Ya. kasih banyak udah naik panggung ini. Aku juga makasih udah dibaca. Senang kan? Dia ini Senang kan? sebenarnya dia ini menarik. Apa? Jadi orang kita menarik. Iya. Apa enak aja kelihatannya nih. Iya. Nah itu yang dia tidak sadar. Oh, oke. Dia nggak sadar Mas Bro. Iya. Dia nggak sadar. Jadi begini, Sinta. Ada orang cantik, tapi bosan, misalnya ngelihatnya itu bosan. Ada saat-saatnya dia cantik, ada saat-saatnya enggak, ada saat-saatnya dia biasa aja. Nah kalau lo itu, kalau di foto itu fotogenik, Ya, enak aja ngeliat. betul. Oh, masa sih? Nah kan nggak percaya? Iya, benar. Aku tidak bisa merayu Sinta. Ya, aku tahu. Ya itu, Ya. menarik dia. Ya. Jadi kita pingin ngelihat dia mulu, tapi dia nggak Sinta nggak percaya sadar akan itu. ya. Oh. Nggak percaya. Karena dia selalu aku ini apa sih? Oh. Aku, nah gitu, berhentilah kayak gitu. Lo kan suka ngakimin dirimu sendiri kan? Iya. Ya, nah berhentilah gitu. Lo banggalah, senanglah dengan pekerjaan, banggalah dengan pekerjaan, cerialah dengan pekerjaan, dan jadilah dirimu sendiri, jangan jadi orang lain. Iya. Nggak pernah ada yang ngomongin lo kan, baru inilah nyampe ke hati gitu. Banggalah, turun dari panggung ini banggalah, senanglah. Dan terima kasih udah naik panggung ini. Aku juga makasih. Oke. Oke, Iya. thank you Terima Sinta. kasih. Sekali lagi tepuk tangan dong buat Kak Sinta. Sinta. Makasih. Iya.
mata batin ini kita buat dan kita akan membaca, aku terutama akan membaca, akan melihat, akan menyampaikan bagi siapa aja yang berpura-pura gitu. Jadi mata batin ini dibuat untuk orang-orang yang suka berpura-pura, untuk orang-orang yang suka ada maunya, ada udang di balik kerupuk lah. Mata batin ini dibuat untuk orang yang seakan-akan memperjuangkan banyak orang padahal untuk kepentingan pribadinya. Orang-orang yang berselubung di balik agama, yang membungkus dirinya dengan agama tapi niatnya salah. Orang-orang yang selalu cuap-cuap mengatasnamakan rakyat padahal untuk kepentingan pribadi. Karena yang paling susah dihadapi itu adalah orang yang munafik. Orang jahat bisa dihadapi, kalau nggak kuat hindari. Nah kalau orang munafik itu mulutnya bagus, hatinya nggak. Kita terutama aku pribadi bukan keberpihakan mata batin ini dibuat, tapi biar cari kebenaran dari tiap orang itu. Karena banyak banget kan yang berbungkus, jadi mata batin hadir untuk itu dan aku membaca itu.